Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Alkisah, di sebuah negeri nun jauh terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang sudah tua. Suatu hari raja tersebut berkata kepada penasehat istana bahwa dirinya sudah tak sanggup menjalankan roda kerajaan. Tapi ia bingung, dari kelima putra mahkotanya manakah yang pantas menggantikan dirinya. Lalu oleh sang penasehat istana disarankan untuk meminta bantuan Abu Nawas. Abu Nawas, siapa Abu Nawas? Tanya sang raja. Dia adalah orang cerdik yang ada di negeri Baghdad, jawab penasehat istana. Rupanya sang raja menyetujui usulan tersebut. Maka ia pun mengutus beberapa orang istana pergi ke negeri Baghdad untuk menemui Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap raja yang sudah tua ini. Sang raja lalu menyampaikan maksud alasan diundangnya Abu Nawas. Setelah mendengar penuturan sang raja, Abu Nawas pun bertanya, "Lalu kriteria pemimpin seperti apa yang Tuan Raja inginkan?" tanya Abu Nawas. "Tentunya yang pintar dong Abu Nawas, dan yang lebih penting adalah harus jujur," jawab sang raja. "Oh begitu, dari kelima putra mahkota, apakah ada yang terlihat paling pintar?" tanya Abu Nawas kembali. "Kalau soal pintar, hampir semuanya pintar-pintar Abu Nawas, sampai saya sulit membedakannya," ujar sang raja. "Baiklah, dalam hal ini berarti yang Tuan cari adalah kejujuran. Saya punya sebuah cara untuk mengetahui siapakah di antara kelima putra mahkota yang paling jujur," tutur Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas meminta supaya dipanggilkan kelima putra mahkota tersebut. Satu persatu dari mereka lalu diberi telur beserta induk ayam. "Saya tunggu selama 40 hari. Bila di antara kalian ada yang berhasil menetaskan telur jadi anak ayam, maka dialah yang akan dinobatkan menjadi raja," perintah Abu Nawas. Setelah 40 hari berlalu, para putra mahkota ini datang dengan membawa anak ayam yang masih kecil. Tapi ada salah satu dari mereka justru masih membawa sebutir telur. "Kau lihat sendiri kan Abu Nawas, semua putra mahkota pintar-pintar. Mereka berhasil menjadikan telur menjadi anak ayam. Hanya satu yang tidak berhasil, mungkin karena kurang beruntung," kata sang raja. "Bagaimana ini Abu Nawas? Apa rencana selanjutnya?" tanya sang raja melanjutkan. Dengan tersenyum Abu Nawas menjawab, "Tidak ada rencana selanjutnya Paduka. Saya kira cukup sampai di sini. Tuan Raja sudah bisa menentukan manakah yang pantas menggantikan Tuan." Raja tersebut sesaat kebingungan. Bagaimana caranya memutuskan? Sedangkan yang berhasil menjalankan tugas ada 4 putra mahkota, tanya sang raja. "Begini Tuan Raja, perlu Tuan ketahui, telur-telur yang aku berikan adalah palsu. Mana mungkin bisa menetas? Bukankah yang Tuan cari putra mahkota yang jujur? Sekarang Tuan Raja bisa menilai, dari kelima putra mahkota manakah yang paling jujur," jelas Abu Nawas. Sang raja langsung kagum dengan kecerdikan Abu Nawas. Akhirnya putra mahkota yang masih membawa telur dipilih sebagai raja pengganti dirinya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, warung tempat biasa Abu Nawas nongkrong didatangi oleh 3 orang asing. Mereka mengaku sebagai pemburu yang handal, dan tujuannya ke kota Baghdad adalah mencari tantangan baru dalam berburu. Tak lama kemudian datanglah Abu Nawas. Ia segera mengambil tempat duduk yang tak jauh dari mereka. Melihat kehadiran Abu Nawas,
salah satu dari mereka bertanya, "Wahai Tuan, adakah di daerah ini terdapat hutan yang penuh dengan binatang buas?" Abu Nawas menjawab, "Iya, ada. Sepertinya kalian adalah pemburu ya?" kata Abu Nawas balik bertanya. "Benar Tuan, kami adalah pemburu handal yang terkenal," jawab mereka. "Oh, pengalaman apa yang paling berkesan selama kalian berburu?" tanya Abu Nawas kembali. Pemburu pertama menjawab, "Ketika aku di dalam hutan, aku pernah diserang beruang hingga senjataku terjatuh. Terpaksa aku melawan dengan tangan kosong dan si beruang berhasil aku taklukkan." Pemburu kedua tak mau kalah. "Ketika aku di dalam hutan, aku bertemu dengan seekor singa yang besar. Sebelum dia menyerangku, aku terlebih dahulu menyerangnya. Aku gigit dia sampai mati terkapar." Pemburu ketiga berkata, "Aku juga pernah bertarung dengan macan. Kala itu aku sedang ketiduran di tengah hutan. Tiba-tiba datang seekor macan menghampiriku. Ketika dia loncat menerkam, aku patahkan kedua tangan dan kakinya. Ia pun menjadi lumpuh sampai sekarang." Setelah mendengar pengakuan mereka, Abu Nawas hampir tak kuasa menahan tawanya. "Wah, tak kusangka kalian bertiga adalah pemburu yang handal. Pantesan nama kalian sangat terkenal. Tapi sayang, aku tak suka berburu," tutur Abu Nawas. "Kenapa Tuan? Berburu itu mengasihkan. Meskipun nyawa taruhannya, tapi ada kepuasan tersendiri," sahut mereka. "Apanya yang mengasihkan? Aku pernah bertemu 3 hewan tersebut sekaligus," ujar Abu Nawas. "Maksud Tuan?" tanya mereka. "Aku pernah menghadapi beruang, singa, dan macan secara bersamaan," jelas Abu Nawas. "Terus, apakah mereka menyerang Tuan?" tanya salah satu pemburu. "Tidak, mereka tak akan berani. Ketika aku dekati satu persatu, mereka hanya menatapku. Bahkan ketika aku menghardiknya, tak ada satupun yang berani bergerak. Itulah sebabnya aku malas berburu. Tidak ada tantangannya sama sekali," jawab Abu Nawas. "Mungkin hewan-hewan itu sudah jinak Tuan, jadi tidak menyerang manusia," ujar para pemburu. "Jinak bagaimana? Mereka itu di tengah hutan belantara," jelas Abu Nawas. "Luar biasa, Tuan memang hebat. Tapi kalau kami jadi Tuan, kami pasti akan membunuhnya. Bisa Tuan tunjukkan di mana Tuan bertemu dengan ketiga hewan tersebut?" tanya mereka. "Oh, bisa. Tempatnya ada di pameran lukisan hewan-hewan. Datanglah ke alun-alun Baghdad tiap Kamis sore. Kalian pasti akan menemukannya," celetuk Abu Nawas. Mendengar itu, seketika mereka tertawa terpingkal-pingkal. Kisah selanjutnya. Karena seringnya diminta memecahkan kasus yang rumit, Abu Nawas kerap kali mendapat hadiah berupa pundi-pundi uang yang banyak. Rupanya hal ini mengundang rasa iri oleh sebagian hakim istana yang berjumlah 5 orang. Mereka beralasan bahwa menangani kasus sudah jadi pekerjaan para hakim, bukan tugasnya Abu Nawas. Kelima hakim tersebut lalu berkumpul untuk membahas masalah ini. "Enak saja Abu Nawas, dia mendapat hadiah yang seharusnya jadi milik kita," kata salah satu dari mereka. "Benar, ini tak boleh dibiarkan. Ayo kita ajukan protes kepada raja," sahut lainnya. Maka kelima hakim ini menghadap baginda raja dan menyatakan keberatannya. Mendengar keluhan mereka, baginda raja menanggapinya dengan bijak. "Kalian kan sudah mendapat gaji tiap bulannya, sedangkan Abu Nawas tidak mendapatkan. Jadi wajar kalau aku memberinya hadiah. Itu sebagai rasa terima kasih
karena telah membantu menyelesaikan masalah, tutur Baginda Raja. Tapi itu kan seharusnya sudah menjadi tugas kami. Kenapa Paduka berikan kepada Abu Nawas? Protes salah satu hakim. Saya tahu kalian adalah orang pintar dan berpendidikan. Tapi kasus yang aku percayakan kepada Abu Nawas bukan hanya butuh kecerdasan, tapi juga butuh kebijaksanaan, terang Baginda Raja. Soal kebijaksanaan, kami juga bisa Paduka yang mulia, ujar mereka. Karena mereka bersikukuh dengan pendiriannya, akhirnya Baginda Raja membuat sebuah tantangan. Baiklah, saya akan uji kalian dengan kasus yang sederhana. Bila kalian bisa memecahkannya, saya tak akan lagi meminta bantuan Abu Nawas, kata Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja perintahkan pelayan untuk membawakan papan tulis. Lalu di papan tulis tersebut Baginda Raja menggambar garis dengan panjang 100 cm. Sekarang masing-masing dari kalian maju dan perpendek garis ini, perintah Baginda Raja. Hakim pertama maju ke depan. Ia menghapus 20 cm dari garis itu dan kini menjadi 80 cm. Selanjutnya, Baginda Raja mempersilahkan hakim kedua untuk melakukan hal yang sama. Ia pun menghapus garis sepanjang 20 cm. Dan garis tersebut kini menjadi 60 cm. Hakim ketiga dan hakim keempat pun maju ke depan. Mereka berdua melakukan hal yang sama hingga garis itu tinggal 20 cm. Tibalah giliran hakim kelima. Ia terlihat kebingungan, tak tahu harus bagaimana. Kemudian Baginda Raja bertanya, "Apakah kau akan melakukan hal yang sama seperti kawanmu? Kalau demikian, garisnya akan hilang. Padahal yang aku minta perpendek garisnya, bukan menghilangkan garisnya. Tapi kalau kau hanya menghapus 10 cm, berarti kau telah berbuat tidak adil. Karena keempat kawanmu menghapus 20 cm. Lalu bagaimana caramu memecahkan masalah ini? Kalau kau kebingungan, silahkan kamu tanya pada keempat kawanmu, ujar Baginda Raja. Kelima hakim tersebut mulai berpikir keras untuk mencari solusinya. Namun setelah sekian lama berpikir, mereka tak kunjung mendapatkan jawaban. Ampun Paduka yang mulia, kami tidak tahu cara memecahkan masalah ini, kata mereka. Baiklah, kalau kalian sudah menyerah, maka aku akan panggil Abu Nawas kemari. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas. Ia lalu diperintah Baginda Raja untuk menyelesaikan masalah yang diberikan kepada 5 hakim tersebut. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas langsung melaksanakan perintah Baginda Raja. Ia tidak menghapus garis yang tersisa 20 cm. Akan tetapi, ia menggambar garis baru yang panjangnya 120 cm. Garis tersebut lebih panjang daripada garis pertama yang Baginda Raja buat. Setelah Abu Nawas selesai dengan tugasnya, Baginda Raja lalu berkata kepada mereka, "Kalian lihat sendiri kan bagaimana cara Abu Nawas menyelesaikan masalah? Untuk membuat garis menjadi pendek, kalian tak perlu menghapusnya, cukup membuat garis baru yang lebih panjang. Maka garis pertama akan menjadi lebih pendek dengan sendirinya." Mendengar hal itu, kelima hakim tersebut menyadari akan kekeliruannya dan mengakui kecerdasan Abu Nawas akan sifat bijaknya dalam menyelesaikan masalah. Kisah selanjutnya adalah Abdullah Mubarak, seorang ulama alim yang disegani masyarakat Baghdad. Dikala orang-orang menganggap Bahlul gila, tidak demikian dengan Abdullah Mubarak. Ia justru sangat memuliakan Bahlul karena ia tahu bahwa sebenarnya Bahlul adalah seorang alim yang cerdas. Suatu hari Abdullah hendak menemui Bahlul. Ia pun pergi ke gurun untuk mencarinya.
Tidak berapa lama Abdullah menjumpai Bahlul sedang duduk berzikir tanpa penutup kepala dan bertelanjang kaki. Kemudian Abdullah menghampirinya dan memberi salam. Bahlul pun menjawab salam tersebut. "Ada perlu apa kau menemuiku?" tanya Bahlul. "Wahai Syekh, aku mohon agar engkau sudi menasehatiku dan mengatakan padaku bagaimana melewati hidup ini sehingga aku terhindar dari dosa-dosa. Karena aku adalah orang yang penuh dosa dan aku tidak dapat mengatasi keinginan jahatku. Katakanlah padaku suatu cara yang dengannya aku memperoleh pertolongan," pinta Abdullah Mubarak. "Wahai Abdullah, aku sendiri cemas dan tertekan. Lalu apa yang kau harapkan dariku? Jika aku mempunyai otak, orang-orang tak akan menyebutku gila. Apa gunanya nasihat dari orang gila? Jadi pergilah dan cari orang yang alim," tutur Bahlul. "Wahai Syekh, mereka yang menyebut Anda gila adalah orang-orang yang telah Tuan kelabui. Tapi tidak dengan saya. Saya tahu bahwa kegilaan Tuan semata-mata untuk menutupi kealiman Tuan," ujar Abdullah Mubarak. Mendengar hal itu, Bahlul hanya terdiam. Ia mulai menyadari bahwa di hadapannya bukanlah orang sembarangan. "Wahai Syekh, tolong jangan kecewakan saya. Saya datang ke sini dengan penuh harapan," lanjut Abdullah Mubarak. Bahlul yang tadinya bertingkah cengengesan seperti orang gila mendadak berubah. Sikapnya kali ini menunjukkan kewibawaan. "Wahai Abdullah, terlebih dahulu sepakatilah 4 syaratku, baru aku akan memberimu nasihat dan aku akan mengatakan padamu sesuatu yang akan menjadi sarana keselamatanmu," kata Bahlul. "Apa 4 syarat itu? Katakan padaku. Insya Allah saya akan mematuhinya," balas Abdullah Mubarak. "Pertama, dimanapun kau berbuat dosa atau melanggar perintah Allah, maka kau jangan makan makanan darinya," ucap Bahlul. "Lalu makanan dari siapa yang bisa aku makan? Bukankah semua makanan berasal dari Allah?" tanya Abdullah Mubarak. "Jadilah orang cerdas. Kau mengaku sebagai hamba Allah dan makan makanan darinya. Kemudian kau melanggar perintah Allah. Beginikah caramu membalas kemurahan Allah?" tukas Bahlul. "Anda benar wahai Syekh. Lalu apa syarat kedua?" tanya Abdullah Mubarak. "Syarat kedua, dimanapun kau ingin berbuat dosa, janganlah di tempat buminya Allah," kata Bahlul. "Wahai Syekh, ini lebih sulit dari yang pertama, karena semua tempat baik di bumi ataupun langit adalah milik Allah. Maka kemana aku akan pergi?" tanya Abdullah Mubarak. "Kau jahat sekali. Makan makanan dari Allah, tinggal di tempat buminya Allah, lalu kau melanggar perintahnya. Apakah ini cara membalas kemurahannya?" tutur Bahlul. "Lalu apa syarat ketiga?" tanya Abdullah Mubarak. "Syarat ketiga, ketika kau ingin berbuat dosa, bersembunyilah di suatu tempat di mana Allah tidak dapat mengetahui dan melihatmu," kata Bahlul. "Wahai Syekh, ini yang paling sulit, karena dimanapun aku berada, Allah pasti mengetahui dan melihat saya," balas Abdullah Mubarak. "Kau orang pandai, kau tahu bahwa Allah bisa mengetahui dan melihatmu dimanapun kau berada. Karena itu sangatlah jahat bila kau makan makanan darinya, tinggal di tempat buminya Allah, kemudian kau melanggar perintahnya, padahal Allah sedang melihatmu," tutur Bahlul. "Anda benar wahai Syekh. Lalu apa syarat keempat?" tanya Abdullah Mubarak. "Syarat keempat, ketika malaikat maut datang untuk mencabut nyawamu, katakan padanya, 'Tunggu sebentar, aku ingin mengucapkan selamat tinggal pada keluargaku dan mengambil perbekalan terakhirmu," ucap Bahlul. "Itu tidak mungkin wahai Syekh. Kalau sudah waktunya ajal menjemput, saya tidak bisa menundanya meskipun hanya sedetik," ujar Abdullah Mubarak. "Wahai Abdullah, kau tahu bahwa tidak ada obat bagi kematian.
kau tidak dapat membuatnya menjauh, dan malaikat maut tidak akan memberimu waktu saat kau diambang kematian. Malaikat maut bisa datang kapan saja, bahkan ketika kau sedang berbuat dosa. Wahai Abdullah, bangunlah dari ketidaksadaran, berhati-hatilah dengan kesombongan. Hidup di dunia sangatlah singkat, cemaskanlah hari akhir, karena perjalanan panjang menanti. Jangan menunda ibadahmu hari ini sampai besok. Mungkin besok tak akan datang kepadamu. Ketahuilah bahwa sekarang adalah waktu yang paling berharga. Jangan bermalas-malasan dalam berbuat untuk hari akhir. Siapkan perbekalan untuk hari akhir sekarang juga, karena penyesalan di esok hari tidak berguna, tutur Bahlul. Setelah mendengar perkataan Bahlul, Abdullah Mubarak menundukkan kepalanya dan termenung. Wahai Abdullah, bukankah kau menginginkan nasihat dariku dan menginginkanku memberikan contoh dan bukti? Tapi mengapa kau menundukkan kepalamu? Jawaban apa yang akan kau katakan ketika malaikat bertanya dan membuat perhitungan atas amalmu? Padahal orang-orang yang amalnya bersih tidak akan takut menghadapi hari esok, kata Bahlul melanjutkan. Akhirnya Abdullah Mubarak mengangkat kepalanya dan berkata, wahai Syekh, dengan segenap hatiku aku akan mendengarkan nasihatmu. Aku juga menerima keempat syarat ini. Berilah nasihat lainnya dan angkat aku menjadi muridmu, pinta Abdullah Mubarak. Wahai Abdullah, adalah wajib bagi seorang hamba untuk bertindak karena Allah dan berkata serta mendengar karena perintah Allah, sehingga hamba tersebut akan menjadi seorang hamba yang sebenarnya, tutur Bahlul. Kisah selanjutnya. Dikisahkan kondisi ekonomi keluarga Abu Nawas sedang mengalami kesusahan. Ia pun berinisiatif mencari pekerjaan untuk menafkahi keluarganya. Maka pergilah Abu Nawas ke pasar. Beberapa toko sudah ia datangi hendak melamar pekerjaan. Namun tak satu pun yang berminat menggunakan jasa tenaganya. Maaf Abu Nawas, toko kami sedang sepi, jadi kami tak mampu untuk membayarmu, ucap salah satu pemilik toko. Hingga waktu menjelang siang, Abu Nawas masih belum juga mendapatkan pekerjaan. Dengan perasaan kecewa, Abu Nawas memutuskan balik ke rumah. Ketika ia tengah menyusuri jalanan sepi, tiba-tiba kakinya terantuk sesuatu. Karena penasaran, Abu Nawas membungkuk dan mengambilnya. Ternyata cuma koin penyok yang sudah karatan, gerutu Abu Nawas kecewa. Meskipun begitu, ia memasukkan koin tersebut ke dalam sakunya. Kemudian ia melanjutkan langkahnya pulang ke rumah. Saat ia melewati toko barang antik, ia ditegur oleh si pemilik toko yang kebetulan adalah sahabatnya. Hei Abu Nawas, dari mana? Mampirlah kemari, pintanya. Abu Nawas pun mampir ke toko sahabatnya itu. Ia lalu dipersilahkan duduk dan diajaknya minum secangkir teh hangat. Dari pagi aku mencari pekerjaan, tapi belum juga aku dapatkan, ucap Abu Nawas membuka obrolan. Kondisi pasar memang sedang lesu Abu Nawas. Kamu sendiri lihat kan, toko saya terlihat sepi, balas sahabatnya. Oh iya, tadi aku menemukan koin, tapi kondisinya sudah penyok dan karatan. Kalau kamu berminat, ambil saja, kata Abu Nawas sambil menyerahkan koinnya. Sahabatnya itu tampak serius mengamati koin pemberian Abu Nawas. Ini kan koin barang antik Abu Nawas, banyak yang mencarinya. Kemarin saja ada saudagar kaya datang kemari. Ia hendak membeli koin seperti ini. Begini saja Abu Nawas, kamu sedang butuh uang kan? Sebagai imbalannya, aku kasih kamu uang 300 dinar, ucap sahabatnya. Kamu serius? Tanya Abu Nawas kaget. Ya iyalah, saya serius, balas sahabatnya sambil memberikan uang 300 dinar. Setelah menerima uang tersebut, Abu Nawas buru-buru pamit pulang. Ia berencana membeli makanan bagi keluarganya.
Di tengah jalan, Abu Nawas berpapasan dengan seseorang yang sedang membawa kambing. Terlintaslah di benak Abu Nawas ingin membeli kambing tersebut untuk dijadikan hidangan. Tapi sayangnya, uang yang ia punya hanya 300 dinar. "Kamu berminat membeli kambing ini?" tanya orang tersebut. "Iya, tapi uangku cuma 300 dinar, jawab Abu Nawas. "Tidak apa-apa, aku memang hendak menjualnya 300 dinar, balas orang tersebut. Akhirnya Abu Nawas berjalan pulang dengan membawa seekor kambing. Dan lagi-lagi ketika ia melewati rumah saudagar kaya, Abu Nawas dipanggilnya. "Hai Abu Nawas, sini aku beli kambingmu. Nanti malam aku mau mengadakan pesta keluarga," ucap saudagar kaya. "Boleh, tapi harganya 1000 dinar, jawab Abu Nawas asal-asalan. Tanpa diduga saudagar kaya tersebut menyetujuinya. "Ya, sini aku bayar," kata saudagar kaya. Dengan senang hati Abu Nawas menjual kambingnya, sebab ia mendapat untung 700 dinar. Maka pulanglah Abu Nawas dengan membawa uang 1000 dinar. Sialnya, saat ia hendak masuk rumah, Abu Nawas dihadang sekawanan perampok. Salah satu dari mereka mengacungkan pisau belati ke arah Abu Nawas. "Berikan uangmu, atau aku akan membunuhmu," ancam si perampok. Dengan tubuh gemetaran, Abu Nawas memberikan uang 1000 dinar miliknya. Sementara istri Abu Nawas yang melihat kejadian itu dari balik jendela langsung keluar dan berteriak, "Hei, apa yang kalian lakukan?" Mendengar teriakan tersebut, para perampok ini langsung kabur tunggang langgang. "Apa yang terjadi? Engkau baik-baik saja kan? Apa yang diambil oleh perampok tadi?" tanya sang istri. Tak ingin membuat istrinya marah, Abu Nawas mengangkat bahunya dan berkata, "Oh, bukan apa-apa, hanya sebuah koin penyok yang kutemukan tadi pagi." Abu Nawas pun berjalan memasuki rumahnya. Di dalam rumah, Abu Nawas duduk termenung. Ia meratapi kejadian yang barusan menimpanya. "Mungkin uang tadi bukan rezeki saya," batin Abu Nawas menghibur diri. Tak berselang lama, tiba-tiba pintu rumahnya diketuk seseorang. Abu Nawas beranjak dari tempat duduk dan membukakan pintu. Ternyata tamu yang datang adalah sahabatnya yang mempunyai toko barang-barang antik. "Hai Abu Nawas, ada kabar gembira untukmu. Koin yang kamu temukan ternyata laku sampai 10.000 dinar. Aku pikir akan lebih bijak bila hasilnya dibagi 2 denganmu," kata sahabatnya. "Tadi siang kan aku sudah memberimu 300 dinar. Dan ini sisanya 4.700 dinar. Silahkan diterima," ucap sahabatnya sambil memberikan uang sisanya. "Alhamdulillah, terima kasih kawan," balas Abu Nawas. Kesabaran hati saat menerima musibah pasti akan berbuah kemanisan. Kisah selanjutnya. Situasi di kampung Abu Nawas belakangan ini sedang marak pencurian. Beberapa tetangga Abu Nawas sudah menjadi korbannya. Pelakunya terbilang nekat, sebab ia beraksi hanya seorang diri. Namun apabila ada yang berani melawan atau menghalang-halangi, si pencuri tak segan-segan untuk membunuhnya. Tentu saja hal ini membuat resah warga. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk mengungkap siapa pelakunya. Tapi si pencuri sangatlah cerdik sehingga identitasnya sulit diketahui. Akhirnya warga meminta bantuan istana supaya kampungnya dijaga. Maka Baginda Raja mengirim puluhan prajurit untuk menjaga keamanan. Beberapa prajurit disiagakan di tempat-tempat yang rawan pencurian. Sementara beberapa prajurit lainnya bertugas berkeliling kampung. Namanya saja pencuri cerdik, ia bisa dengan mudah menyelinap tanpa ketahuan. Dan kali ini rumah Abu Nawas yang akan menjadi sasarannya. Saat tengah malam tiba, si pencuri memanjat atap rumah Abu Nawas.
Sang istri yang masih terjaga menyadari kehadiran si pencuri. Ia pun segera membangunkan Abu Nawas. "Wahai suamiku, di atap rumah kita ada seorang pencuri," kata sang istri kepanikan. Abu Nawas terkejut dan segera terbangun. "Aku takut suamiku, apa yang harus kita lakukan?" tanya sang istri. Sejenak Abu Nawas terdiam. Kalau ia melawan, itu tidak mungkin. Bisa-bisa ia mati terbunuh, pikir Abu Nawas. Di saat suasana sedang genting, tak menyurutkan Abu Nawas untuk kehilangan akal cerdiknya. "Aku punya ide, kau turuti saja perintahku," tutur Abu Nawas. Setelah Abu Nawas memberitahu rencananya, sang istri langsung mengiyakan. Kemudian dengan suara lantang sang istri berkata, "Wahai suamiku, apakah di karung ini semuanya berisi uang? Dari mana kau dapatkan uang sebanyak ini?" Abu Nawas pura-pura emosi dan menjawab, "Tengah malam begini kamu membangunkan aku hanya untuk menanyakan asal uang tersebut." Sang istri kembali berkata, "Benar wahai suamiku, sebab aku penasaran, uang sebanyak ini kau dapatkan dari mana?" Abu Nawas membalas, "Dulu semasa muda aku adalah perampok dan uang tersebut adalah hasil rampokanku." "Aku tidak percaya, kamu pasti bohong," ujar sang istri. "Wahai istriku, jika kau tahu apa rahasianya, pasti kau akan percaya," tutur Abu Nawas. "Ceritakanlah padaku, aku sungguh ingin mengetahuinya," timpal istrinya. "Aku akan memberitahu, tapi kamu jangan bilang siapa-siapa. Sebab bila rahasia ini sampai didengar oleh si pencuri, dia bisa menggasak semua uang kita," ujar Abu Nawas. "Saya janji, saya tidak akan mengatakan kepada siapapun," balas istrinya. "Begini wahai istriku, waktu itu aku memanjat atap rumah yang akan aku satroni. Aku melihat ke atas langit. Apabila bulan belum muncul, aku menunggunya," kata Abu Nawas. "Untuk apa menunggu bulan muncul?" tanya istrinya pura-pura penasaran. "Justru di sini rahasianya. Apabila bulan sudah muncul, aku akan terjun dari atap rumah. Tapi dengan mengucapkan mantra 3 kali, abrakadabra," kata Abu Nawas memberitahu. "Apakah tidak berbahaya?" tanya sang istri. "Tentu saja tidak. Dengan mantra tersebut, cahaya bulan akan membuatku melayang dan jatuh perlahan. Itulah kenapa aku menunggu bulan muncul. Dan dengan mantra tersebut, aku bisa masuk ke dalam rumah orang tanpa bisa dilihat oleh siapapun. Aku bisa mencuri semua harta di rumah orang tanpa ketahuan," kata Abu Nawas menjelaskan. Sementara si pencuri yang berada di atap rumah Abu Nawas menguping pembicaraan mereka berdua. "Ilmu yang luar biasa, kau sungguh bodoh Abu Nawas. Malam ini hartamu akan saya kuras tanpa kamu sadari," kata si perampok dalam hati. Ia pun segera mempraktekkan ilmu yang ia dengar dari Abu Nawas. "Malam ini aku sangat beruntung. Cahaya bulan sangat mendukung untuk aksiku. Ia bersinar sangat terang," kata si pencuri. "Abrakadabra," ucap si pencuri. Kemudian ia membiarkan dirinya jatuh dari atap rumah. Aksinya ini membuat si pencuri jatuh ke tanah dengan kondisi terluka parah. Tulang rusuknya patah, tulang kakinya juga patah. Si pencuri menggeliat dan berteriak kesakitan. Mendengar ada kegaduhan di depan rumah Abu Nawas, para tetangga beramai-ramai mendatanginya. "Ada apa ini Abu Nawas? Dan siapa orang yang terluka ini?" tanya salah satu warga. "Dia adalah si pencuri yang selama ini meresahkan," jawab Abu Nawas.
Tidak lama kemudian, para prajurit istana yang menjaga keamanan datang dan meringkus si pencuri. Suasana kampung Abu Nawas pun kini menjadi aman kembali. Kisah selanjutnya. Meski dikenal sebagai sosok yang sederhana, ternyata Abu Nawas memiliki sebuah kebun yang cukup luas. Namun hal tersebut tidak membuat kehidupan Abu Nawas menjadi mewah. Ia tetap menjadi pribadi yang sederhana. Terbukti bahwa Abu Nawas tidak pernah memperlihatkan kekayaan hartanya dan juga tanahnya yang luas itu. Ia justru memanfaatkan hasil perkebunan tersebut untuk membantu orang-orang miskin di sekitarnya. Kesederhanaan Abu Nawas juga terlihat dari segi rumah yang dimiliki bersama keluarganya. Di rumah tersebut tidak ada barang-barang berharga dan mewah yang terlihat di rumahnya. Akan tetapi, hal tersebut tak membuat rumahnya aman dari aksi kejahatan seperti pencurian. Kisah ini berawal pada suatu saat diketahui ada seorang pencuri yang masuk ke rumah Abu Nawas secara diam-diam. Pencuri itu masuk ke rumah Abu Nawas melalui jendela belakang rumahnya. Beruntung, kala itu Abu Nawas sedang berada di rumah. Saat melihat si pencuri itu, Abu Nawas pun sangat kaget. Kemudian ia malah bersembunyi secara diam-diam agar si pencuri itu tidak mengetahuinya. Abu Nawas terus mengawasi pencuri itu yang sudah mulai memasuki ruang tengah rumahnya. Terlihat si pencuri itu sedang mencari-cari barang berharga di rumah Abu Nawas. Pencuri itu kemudian mengobrak-abrik semua isi rumah Abu Nawas. Melihat pencuri itu mengobrak-abrik setiap ruangannya, Abu Nawas yang dari tadi hanya melihatnya menjadi risau. Namun bukannya menyergap atau berteriak minta tolong, Abu Nawas justru bersembunyi di dalam sebuah peti di ruangan lainnya. Tak lama kemudian, si pencuri itu mulai beranjak ke ruangan di tempat Abu Nawas bersembunyi di dalam peti. Si pencuri kemudian tertarik ketika melihat ada sebuah peti yang lumayan besar itu. Si pencuri itu mengira jika peti itu merupakan tempat Abu Nawas menyimpan harta benda berharganya. Tak ingin membuang kesempatan, si pencuri segera menghampiri peti tersebut. Namun alangkah terkejutnya, ketika si pencuri itu membuka peti tersebut, ia melihat Abu Nawas sedang bersembunyi di dalamnya. Pencuri itu lantas bertanya kepada Abu Nawas, "Hei, apa yang engkau lakukan di dalam situ?" tanya si pencuri. "Aku sedang bersembunyi darimu," jawab Abu Nawas dengan malu-malu. "Bersembunyi? Memangnya kenapa?" Pencuri itu bertanya lagi. "Aku malu kepadamu karena aku tidak memiliki apapun yang dapat kau curi. Itulah mengapa aku bersembunyi di dalam kotak ini," jawab Abu Nawas kembali. Mendengar jawaban Abu Nawas, si pencuri itu pun langsung pergi meninggalkan rumah Abu Nawas dengan tangan kosong. Ia sangat kecewa dan heran kenapa Abu Nawas yang sering diberi hadiah oleh Baginda Raja dan juga memiliki kebun dan ladang yang luas ini tidak memiliki barang berharga di rumahnya. Kemudian pencuri itu akhirnya menyadari kalau Abu Nawas memang orang yang benar-benar sangat sederhana dan suka membantu orang. Karena itulah Abu Nawas tidak suka menumpuk dan memamerkan harta yang dimilikinya. Ia lebih memilih untuk menyedekahkan hampir semua hartanya kepada orang-orang miskin. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas dan kawan-kawannya tampak kumpul bersama di sebuah warung. Mereka bercerita tentang banyak hal. Kemudian salah satu dari mereka berkata, "Tahukah kalian, di negeri Afrika sana, harimau sering masuk ke kampung dan menyerang warga-warga?" Kawan satunya menyahut, "Ya itu sih wajar saja, di sana kan banyak hutan belantara." Kawan lainnya menimpali, "Kalau seandainya terjadi di kota ini, pasti akan sangat berbahaya." "Itu benar sekali,
Sementara kita tidak tahu bagaimana cara menangkap harimau, ujar kawan lainnya lagi. Abu Nawas yang sedari tadi menyimak obrolan mereka terbesit ide konyol untuk membuat mereka tertawa. Ia kemudian bangkit dari tempat duduk dan berjalan mengitari warung sambil menaburkan garam di sekelilingnya. Hal ini tentu membuat kawan-kawannya merasa heran. "Hei Abu Nawas, apa yang kau lakukan?" tanya mereka. "Aku ingin agar kalian tidak khawatir," jawab Abu Nawas. "Tidak khawatir? Maksudmu bagaimana?" tanya mereka bingung. "Dengan menaburkan garam ini, maka harimau tidak akan berani datang ke kampung kita dan kalian tidak usah merasa khawatir," jelas Abu Nawas. "Memangnya garam bisa untuk mengusir harimau?" tanya mereka kembali. "Tentu saja bisa dan sangat efektif," jawab Abu Nawas penuh percaya diri. "Tapi di kampung kita kan tidak ada harimau, Abu Nawas," balas mereka. "Nah, tuh kan berhasil, harimau jadi tidak ada," celetuk Abu Nawas. Sontak mereka pun tertawa terpingkal-pingkal dengan ulah konyol Abu Nawas ini. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas sedang menggali lubang di halaman belakang rumahnya. Tetangga sebelah yang melihatnya menjadi penasaran dan memutuskan untuk menyelidikinya. Ia lalu menghampiri Abu Nawas dan bertanya, "Hei Abu Nawas, kau sedang gali lubang ya? Buat apa?" Dengan nada kesal, Abu Nawas menatap tetangganya. "Kelinciku mati, jadi aku mau menguburkannya," jawab Abu Nawas. "Oh, aku turut prihatin, tapi apa tidak kegedean lubangnya? Kelincimu kan masih kecil Abu Nawas," tanya tetangganya. Abu Nawas terdiam sambil menghela nafas. Ia lalu kembali menatap tetangganya dengan tatapan yang penuh amarah. "Iya, aku tahu, tapi kelinciku berada di dalam perut kucingmu," jelas Abu Nawas. Seketika tetangganya itu berlari untuk menyelamatkan kucingnya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Jahil dan kawannya kedapatan mabok minuman keras di pinggir jalan. Beberapa prajurit kerajaan langsung menangkapnya dan dibawa ke hadapan Baginda Raja. Abu Nawas yang kebetulan melintas di tempat itu juga ikut ditangkap oleh pengawal kerajaan. Mereka mengira Abu Nawas ikut serta bersama tongkrongan Abu Jahil. "Hei, ada apa ini? Kenapa saya tiba-tiba ditangkap?" protes Abu Nawas. "Pokoknya kamu harus ikut kami. Kalau kamu mau membela diri, silahkan katakan di pengadilan," jawab si pengawal. Singkat cerita, ketiganya pun dibawa ke istana dan dihadapkan kepada Baginda Raja. Melihat pengawalnya menangkap Abu Jahil dan kawannya juga Abu Nawas membuat Baginda Raja terkejut. "Hei pengawal, kenapa kalian menangkap mereka?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, mereka bertiga telah melakukan kesalahan," jawab para pengawal. "Kesalahan? Kesalahan apa yang mereka perbuat?" tanya Baginda Raja kembali. "Kami mendapati mereka tengah mabuk-mabukan di pinggir jalan Paduka, lalu kami langsung menangkapnya," jawab para pengawal. "Baiklah, kita bawa mereka ke ruang pengadilan," balas Baginda Raja. Setelah di ruang pengadilan, ketiga orang ini ditanya oleh Baginda Raja. "Apa benar yang dikatakan pengawalku? Kalian bertiga kedapatan mabok minuman keras." Dengan wajah ketakutan, Abu Jahil berkata, "Benar Paduka yang mulia," jawab Abu Jahil. "Kamu juga Abu Nawas. Kenapa sih kamu selalu saja bikin masalah?" tanya Baginda Raja. Mendengar itu, Abu Nawas tidak terima dengan tuduhan tersebut. "Ampun Paduka yang mulia, Abu Jahil dan kawannya memang mabuk-mabukan, tapi saya tidak bersama mereka. Waktu itu saya hanya kebetulan melintas di tempat itu Paduka.
Tapi saya malah ikut ditangkapnya, kata Abu Nawas membela diri. Untuk membuktikan ucapan Abu Nawas, Baginda Raja lalu mendekati mereka bertiga. Seketika Baginda Raja mencium bau aroma minuman keras dari mulut Abu Jahil dan kawannya. Sedangkan mulut Abu Nawas sama sekali tidak tercium. Dari kalian bertiga, hanya Abu Nawaslah yang tidak bau minuman arak. Maka dari itu, Abu Nawas saya bebaskan, tutur Baginda Raja. Abu Jahil yang memang tidak suka dengan Abu Nawas tak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk memfitnah Abu Nawas. Ia ingin supaya Abu Nawas juga ikut dihukum serta bersamanya. Paduka yang mulia, Abu Nawas memang tidak ikut minum, tapi dialah yang memberikan kami minuman, kata Abu Jahil berbohong. Hei Abu Jahil, kau jangan fitnah, teriak Abu Nawas emosi. Kalau Paduka tidak percaya, tanya saja sama kawanku ini, timpal Abu Jahil sambil memberi kode kepada kawannya supaya mengiyakan ucapannya. Benar Paduka yang mulia, Abu Nawaslah yang telah membelikannya, timpal kawannya. Kalian berdua sekongkol untuk memfitnah aku ya, bentak Abu Nawas bertambah emosi. Melihat perdebatan mereka bertiga, Baginda Raja pun melerainya. Sudah, wahai Abu Nawas, apa benar yang dikatakan Abu Jahil? Tanya Baginda Raja. Demi Allah Paduka yang mulia, yang dikatakan Abu Jahil adalah fitnah, jawab Abu Nawas. Mendengar pembelaan Abu Nawas tersebut, Baginda Raja percaya betul bahwa Abu Nawas memang tidak bersalah. Tapi untuk kali ini, Baginda Raja berpura-pura tidak tahu. Beliau sengaja ingin menguji Abu Nawas bagaimana caranya ia bisa lolos dari hukuman yang akan ia hadapi. Wahai Abu Nawas, kamu tidak bisa mengelak karena mereka berdua telah bersaksi bahwa kamulah yang membelikan mereka minuman keras. Maka dari itu, kamu juga harus ikut dihukum, kata Baginda Raja memutuskan. Mendengar keputusan tersebut, Abu Jahil girang bukan kepalang. Rasain kamu Abu Nawas, kamu akan merasakan hukuman seperti kami, kata Abu Jahil dalam hati. Baginda Raja lalu memberi hukuman, masing-masing 50 cambukan di punggung. Sementara Abu Nawas hanya bisa pasrah atas hukuman yang akan ia terima. Sebelum kalian bertiga dihukum, masing-masing dari kalian saya beri satu permintaan. Silahkan sebutkan permintaan kalian, ucap Baginda Raja. Kawan Abu Jahil berkata, ampun Paduka yang mulia, saya minta punggung belakang saya diikat satu bantal, pinta kawan Abu Jahil. Baik, saya turuti permintaanmu. Saya akan bawakan 3 bantal untuk kalian bertiga, balas Baginda Raja. Maka diikatlah satu bantal di punggungnya kawan Abu Jahil, dan hukuman pun mulai dilaksanakan. Karena saking kerasnya cambukan, baru 10 kali tali bantal terlepas bersama bantalnya. Punggung kawan Abu Jahil menjadi sasaran cambukan selanjutnya. Ia pun berteriak kesakitan dan akhirnya pingsan setelah 50 kali dicambuk. Kini giliran Abu Jahil yang akan mendapatkan hukuman. Sejenak Abu Jahil terdiam. Aku akan minta 2 bantal sekaligus supaya Abu Nawas tidak kebagian, pikir Abu Jahil. Ampun Paduka yang mulia, saya minta punggung saya diikat 2 bantal dan harus diikat dengan kencang, pinta Abu Jahil. Baginda Raja pun mengabulkannya. Ketika hukumannya mulai dilaksanakan, Abu Jahil merasa senang karena tubuhnya tidak kesakitan dan tidak mengalami luka-luka. Hingga sampai 50 cambukan selesai, kedua bantal tersebut masih terikat dengan kencang di punggungnya. Hukuman untuk Abu Jahil pun berakhir. Ia tersenyum puas karena tidak merasakan sakit sama sekali. Sekarang giliran Abu Nawas. Ia juga ditawari satu permintaan oleh Baginda Raja. Apa permintaanmu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja.
Awalnya ia ingin minta punggungnya diikat bantal, tapi ketiga bantal tersebut sudah robek dan rusak. Namun tiba-tiba terlintas di benaknya akan sebuah ide yang konyol. Apapun permintaan saya, apakah Paduka akan mengabulkannya? Tanya Abu Nawas memastikan. Tentu saja saya akan mengabulkannya, asalkan kamu jangan minta dibebaskan dari hukuman, jawab Baginda Raja. Tapi bagaimana kalau ternyata Abu Jahil tidak setuju dengan permintaanku? Tanya Abu Nawas kembali. Hei Abu Nawas, saya yang berhak menentukan, bukan Abu Jahil, tegas Baginda Raja. Mendengar perkataan Abu Nawas, dengan nada meledek Abu Jahil berkata, terserah kamu Abu Nawas, untuk apa aku protes? Kata Abu Jahil sambil tertawa. Nah, kamu dengar sendiri kan Abu Nawas, Abu Jahil tidak keberatan dengan permintaanmu, kata Baginda Raja. Sekarang sebutkan apa permintaanmu, tanya Baginda Raja melanjutkan. Saya minta Abu Jahil diikat dengan kencang di punggung saya Paduka, pinta Abu Nawas. Mendengar itu, Abu Jahil terkejut bukan main. Apa-apaan kau Abu Nawas? Saya tidak mau, teriak Abu Jahil yang tiba-tiba emosi. Hei Abu Jahil, sayalah yang berhak menentukan, dan sesuai janji saya, apapun permintaan Abu Nawas akan aku kabulkan, bentak Baginda Raja. Akhirnya dengan terpaksa Abu Jahil merelakan tubuhnya diikat di belakang punggung Abu Nawas. Saat hukuman mulai dilaksanakan, dari cambukan pertama sampai cambukan terakhir, Abu Jahil terus-menerus teriak karena kesakitan. Setelah hukuman Abu Nawas berakhir, Abu Jahil terlihat pingsan. Dan ketika tali ikatannya dilepas, Abu Jahil langsung jatuh tersungkur ke tanah. Sedangkan Abu Nawas masih tegap berdiri. Abu Nawas pun lalu pergi meninggalkan istana dengan wajah cengengesan. Sementara Baginda Raja memuji akan kecerdikan Abu Nawas. Sebab Abu Nawas bukan hanya bisa lolos dari hukuman, tapi ia juga bisa membuat Abu Jahil mendapatkan hukuman atas perbuatannya. Kisah selanjutnya. Entah apa yang merasuki Baginda Raja. Hari itu Baginda terlihat sangat marah kepada Abu Nawas tanpa sebab. Abu Nawas yang merasakan gelagat rajanya itu tak berani menatap. Ia senantiasa menundukkan kepalanya. Hei Abu Nawas, aku ada permintaan dan kamu harus bisa mengabulkannya, titah Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, kiranya permintaan apa yang Paduka inginkan, jawab Abu Nawas penuh hormat. Sekarang juga kamu harus dapat mempersembahkan kepadaku seekor harimau berjenggot. Jika gagal, kamu akan saya hukum, kata Baginda Raja. Abu Nawas kaget mendengar perintah yang aneh itu. Dia menyadari Baginda sedang keluar bencinya kepada dirinya. Dari cara bicaranya, jelas sudah betapa Baginda sedang kesal dengan Abu Nawas. Baiklah tuanku, semua perintah Paduka akan hamba laksanakan. Namun untuk perintah yang satu ini, hamba mohon waktu seminggu, pinta Abu Nawas. Baik, aku kasih kamu waktu seminggu, ucap Baginda Raja. Maka pulanglah Abu Nawas ke rumah. Agaknya ia sudah menangkap gelagat bahwa Raja sangat marah kepadanya. Baginda sengaja memberi perintah yang mustahil agar dapat menghukum dirinya. Mana ada harimau berjenggot, batin Abu Nawas dalam hati. Ini perkara serius, kali ini aku harus berhati-hati, pikir Abu Nawas gelisah. Namanya saja Abu Nawas, meski dalam keadaan terdesak, ide cemerlang selalu saja muncul dalam benaknya. Sesampainya di rumah, Abu Nawas kemudian memanggil 4 orang tukang kayu dan disuruhnya membuat kandang macan. Hanya dalam waktu 3 hari, kandang itu pun sudah siap. Kemudian Abu Nawas berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, aku akan pergi sebentar.
Nanti kalau ada tamu yang datang, persilahkan masuk saja. Siapa tamu yang akan datang ke sini? Tanya istrinya. Seseorang yang berjenggot, jawab Abu Nawas. Tapi nanti kalau kamu mendengar aku pulang mengetuk pintu, suruh tamunya masuk ke kandang itu, pesan Abu Nawas sambil menunjukkan kandang macan yang baru saja dibuat. Singkat cerita, Abu Nawas lalu pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Tumben kamu sholat di sini, Abu Nawas? Tanya penghulu kerajaan. Penghulu itu sudah dari dulu memendam rasa suka kepada istri Abu Nawas. Ia terkadang menggoda istri Abu Nawas tatkala sedang belanja di pasar. Dan tujuan Abu Nawas ke masjid itu memang supaya bisa bertemu dengannya. Ia ingin memberi pelajaran kepadanya sekaligus mengabulkan permintaan baginda raja. Abu Nawas lalu pura-pura curhat kepadanya. Begini Tuan Penghulu, saya mau menceritakan hal ini kepada orang lain. Tapi kalau tidak kepada Tuan Penghulu, kepada siapa lagi saya mengadu? Tadi malam saya ribut dengan istri saya, Tuan Penghulu. Itu sebabnya saya tidak mau pulang ke rumah, kata Abu Nawas berpura-pura. Pucuk dicinta, ulam pun tiba, pikir penghulu itu. Kubiarkan Abu Nawas tidur di sini saja, dan aku pergi ke rumah Abu Nawas menemui istrinya. Sudah lama aku menaruh hati kepada perempuan cantik itu. Otak nakal penghulu itu mulai berandai-andai. Wahai sahabatku Abu Nawas, bolehkah aku menyelesaikan perselisihan antara kamu dengan istrimu itu? Tanya si penghulu. Abu Nawas menjawab, silahkan Tuan, hamba sangat berterima kasih atas kebaikan hati Tuan. Maka pergilah si penghulu ke rumah Abu Nawas dengan hati berbunga-bunga. Dan dengan wajah berseri-seri diketuknya pintu rumah Abu Nawas. Begitu pintu terbuka, ia langsung menggandeng tangan istri Abu Nawas dan diajak duduk bersanding. Maka keluarlah rayuan-rayuan maut dari mulut si penghulu. Hai Adinda, apa gunanya punya suami jahat dan melarat? Lagi pula Abu Nawas hidupnya tak karuan. Lebih baik kamu jadi istriku saja. Kamu dapat hidup senang dan bisa membeli apapun yang Dinda inginkan. Daripada kamu hidup dengan Abu Nawas, kerjanya bertengkar terus. Istri Abu Nawas kaget dengan perkataan si penghulu itu. Sejak kapan dirinya bertengkar dengan Abu Nawas suaminya? Ketika istri Abu Nawas hendak membantahnya, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Ia pun mengurungkan niatnya. Sementara Tuan Penghulu terlihat gelingsatan mendengar ketukan pintu tersebut. Kemana aku harus bersembunyi? Tanya si Tuan Penghulu kepada istri Abu Nawas. Sesuai dengan pesan Abu Nawas, sang istri menyuruh Tuan Penghulu bersembunyi di dalam kandang macan. Tuan Penghulu, silahkan Tuan bersembunyi di dalam kandang itu, ujar istrinya Abu Nawas, sembari menunjukkan kandang yang terletak di dalam kamar Abu Nawas. Tanpa pikir panjang lagi, penghulu itu langsung masuk ke dalam kandang dan menutupnya dari dalam. Sedangkan istri Abu Nawas segera membuka pintu, lalu masuklah Abu Nawas ke dalam rumah. Hai istriku, apa yang ada di dalam kandang itu? Tanya Abu Nawas pura-pura. Tidak ada apa-apa wahai suamiku, jawab istrinya. Lalu apa putih-putih itu? Tanya Abu Nawas kembali. Dilihatnya penghulu itu gemetaran karena malu dan ketakutan. Kemudian Abu Nawas segera menutupi kandang itu dengan kain putihnya. Tidak lama setelah itu, Abu Nawas memanggil 8 orang prajurit kerajaan dan menyuruhnya memikul kandang tersebut untuk dibawa ke istana. Di sepanjang perjalanan, para penduduk penasaran. Abu Nawas berhasil menangkap harimau berjenggot. Tapi sayang, mereka tak bisa melihatnya karena kandang tersebut ditutupi kain putih. Para penduduk lalu berinisiatif ikut mengiring para prajurit yang sedang memikul kandang, sehingga menjadi arak-arakan yang panjang. Tidak lama kemudian sampailah iring-iringan itu ke dalam istana. Hei Abu Nawas, apa kabar?
tanya Baginda Raja. "Apa kamu sudah berhasil mendapatkan harimau berjenggot?" Abu Nawas menjawab, "Dengan berkat usaha dan doa tuanku, alhamdulillah hamba berhasil Paduka Yang Mulia." "Silahkan Baginda lihat sendiri, harimaunya ada di dalam kandang itu." Karena merasa penasaran, maka Baginda Raja membuka kain putih yang menutupi kandang tersebut. Akan tetapi Baginda Raja menjadi kaget karena yang ada di dalam kandang bukanlah seekor harimau, melainkan penghulu kerajaan. Begitu juga dengan para penduduk, mereka kaget bukan kepalang. Abu Nawas bisa-bisanya memasukkan penghulu kerajaan ke dalam kandang. Baginda mencoba melihat muka si penghulu dari dekat, namun penghulu itu memalingkan mukanya dengan menahan malu dan takut. Baginda masih belum mengerti dengan hal ini. Ia pun lalu bertanya kepada Abu Nawas, "Ini maksudnya apa Abu Nawas?" "Ya tuanku, itulah harimau berjenggot," jawab Abu Nawas. Baginda Raja semakin bertambah bingung. Bagaimana mungkin penghulu kerajaan disebutnya sebagai harimau berjenggot? Belum sempat Baginda Raja kembali bertanya, Abu Nawas langsung menjelaskan, "Begini Paduka Yang Mulia, ketika saya sedang keluar rumah, harimau itu mencoba memangsa istri saya. Untungnya saya sudah membuat perangkap sehingga harimau itu bisa tertangkap dan masuk ke kandang." Bukan main murkanya Baginda Raja kepada penghulu itu, sebab ia yang semestinya menegakkan hukum, ia pula yang melanggarnya. Ia telah berkhianat. Baginda segera memerintahkan prajurit untuk mengeluarkan penghulu itu dari kandang dan diarak keliling pasar agar diketahui oleh seluruh penduduk betapa aibnya orang yang berkhianat. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.